Pakai ChatGPT nggak bisa. Aku sendirian lagi, minta tolong siapa ya? Aduh. Kenapa, Je? Oh, ini Ki. Jadi aku lagi belajar mengenai Eggman, tapi aku nggak ngerti. Dan di sini juga nggak bisa di search di ChatGPT-nya. Menurut kamu gimana ya kira-kira ya? Duh, gimana ya? Kayak bakal lebih enak kalau kita langsung lakuin percobaan aja gak sih? Menarik juga sih, biar kita bisa ngebuktiin Bener-bener. teori Eggman itu sendiri. Menurut kamu kita bisa ngelakuin sekarang nggak sih? Boleh? Yuk. Ayo. Ketika angin berhembus di atmosfer, udara di dekat permukaan bergesekan dengan permukaan bumi. Gesekan kemudian memainkan peran penting dalam keseimbangan kekuatan. Akibatnya, akan ada lapisan di antara udara yang lebih rendah di dekat permukaan dan atmosfer bebas di atasnya. Kita akan membahas lapisan batas ini dalam fluida yang berputar yang merupakan analog dari lapisan di atmosfer. Lapisan ini dikenal sebagai lapisan Eggman, yang diambil dari nama seorang ahli kelautan Swedia yang terkenal. Pertama, isi tangki dengan air hingga kedalaman sekitar 10 cm. Pastikan air memiliki suhu yang seragam. Atur putaran tangki, atur kecepatan 5 rpm. Tunggu hingga air berputar dengan baik. Kemudian, taburkan beberapa kristal kalium permanganat agak jauh dari pusat. Karena kita telah mencapai tahap rotasi benda padat, kalium permanganat seharusnya tidak memiliki gerakan relatif dengan air. Kalium permanganat larut dalam air. Kristal akan tenggelam ke dasar tangki air dan perlahan-lahan larut. Kita kemudian dapat melacak aliran air di lapisan bawah. Titik-titik kertas juga ditambahkan untuk memperlihatkan aliran permukaan. Sekarang, kurangi sedikit kecepatan putaran untuk menghasilkan tekanan yang lebih rendah di bagian tengah dan tekanan yang lebih tinggi di pinggiran tangki. Dengan mengamati dari atas, kita bisa melihat bahwa jejak titik-titik kertas dan kalium permanganat berbeda. Ini berarti bahwa aliran pada permukaan dan aliran di bawah tidak persis sama. Arah aliran permukaan dan arah lapisan bawah membentuk sudut satu sama lain. Pada kenyataannya, ada dua jenis lapisan Eggman. Yang pertama, terjadi di permukaan laut karena angin permukaan yang menyeret permukaan laut. Jenis lainnya, yang ditunjukkan dalam eksperimen ini, terjadi di dasar atmosfer dan lautan akibat gaya gesekan pada permukaan yang kasar. Terdapat beberapa kesalahan pada eksperimen, di mana proses penitesan kalium permanganat yang sedikit dekat satu sama lain, yang juga disebabkan oleh kecilnya medium tangki, sehingga hasil eksperimen kurang menghasilkan hasil perbedaan yang jelas. Namun, eksperimen masih cukup jelas untuk diamati perbedaannya. Mari kita anggap pengaturan eksperimen kita sebagai atmosfer. Perhatikan keseimbangan gaya. Di ketinggian di atmosfer bebas, gaya gesekan kecil dan oleh karena itu dapat diabaikan. Gaya gradien tekanan seimbang dengan gaya Coriolis. Arah angin berada di sepanjang isobar. Namun, ketika kita turun ke lapisan Eggman di atmosfer, gesekan menjadi semakin penting. Gaya hambat memperlambat kecepatan angin. Gaya Coriolis dari massa udara sebanding dengan kecepatannya, sehingga gaya Coriolis menjadi lebih kecil saat melambat. Akibatnya, gaya gradien tekanan menang.
aliran akan sedikit membelok ke arah wilayah tekanan rendah. Karena gaya gesekan terus meningkat di atmosfer, aliran akan semakin berbelok. Itulah sebabnya aliran di lapisan bawah dan aliran di lapisan atas saling bersudut. Eksperimen kami menunjukkan fenomena di belahan bumi utara. Oke, sekarang kita akan membahas konsep hidrodinamika di balik Ekman-Boundary Layer. Pertama-tama, bayangkan sebuah aliran geostrofik, yaitu aliran yang bergerak sejajar dengan isobar. Jadi aliran geostrofik itu bergerak dengan kecepatan U0 di arah sumbu X. Dapat dilihat seperti gambar bahwa aliran geostrofik ditunjukkan oleh panah berwarna merah. Apa arti dari kesetimbangan geostrofik? Kesetimbangan geostrofik berarti bahwa gaya yang bekerja pada aliran itu terjadi dalam kesetimbangan. Di sini, kesetimbangan terjadi antara gaya Coriolis dan gradien pressure di sumbu Y. Bisa dilihat bahwa pada kesetimbangan geostrofik, gaya Coriolis yang tegak lurus dengan rotasi fluida dan pressure gradient yang bergerak dengan sesuai berkurangnya tekanan adalah sama besar dan menciptakan aliran fluida yang steady. Jadi persamaan satu di sini merupakan persamaan yang menggambarkan kesetimbangan geostrofik, di mana gaya Coriolis besar 2pi kali U0 sama dengan gradien tekanan di sumbu Y. Mengingat bahwa kecepatan aliran geostrofik pada arah sumbu Y adalah 0, sesuai dengan konsep kesetimbangan geostrofik, maka besar gradien tekanan ke arah sumbu X adalah sebesar 0 juga, sesuai dengan ditunjukkan oleh persamaan 2. Di dekat batas bawah fluida, yaitu lapisan fluida yang bergesekan dengan bidang bawah, maka berlaku viscous stress. Lapisan yang terkena oleh viscous stress ini disebut sebagai viscous layer. Viscous stress delta ini menyebabkan berkurangnya gaya Coriolis yang bekerja pada lapisan tersebut, sehingga gaya Coriolis pada lapisan tersebut tidak lagi dapat menyamakan nilai gradien tekanan pada sumbu Y yang terletak dekat dengan boundary layer. Boundary atau batas bawah dari fluida memberikan viscous stress hingga sejauh jarak delta ke dalam fluida, yang menyebabkan berkurangnya kecepatan fluida dan juga gaya yang diberikan oleh Coriolis. Hal ini menyebabkan tekanan pada arah sumbu X tidak lagi seimbang di dekat dasar. Untuk menjaga kesetimbangan geostrofik, terbentuklah aliran air pada sumbu Y, sehingga semakin dekat dengan batas bawah fluida, semakin besar juga gerakan pada sumbu Y, sehingga aliran berotasi terhadap kedalaman lapisan yang dekat dengan batas bawah.